Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi Bapak Ibu sekalian. Kita bertemu kembali di webinar Komunitas Belajar Lifelong Learning bersama saya, Erwin Harmono. Kali ini kami ingin menyampaikan informasi serta wawasan untuk Bapak Ibu semua mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka merupakan salah satu sosok atau salah satu figur yang memang seringkali ditampilkan dalam kurikulum Merdeka. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk mengulas lebih dalam mengenai bagaimana pembelajaran berdiferensiasi di dalam kurikulum Merdeka. Kita tahu setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Contohlah misalkan kita lihat di sini ada Maimunah, ada Christian, ada Budi, ada Aisyah. Mereka mempunyai suatu keunikan masing-masing, punya karakter masing-masing dan tentu punya minat dan bakat yang berbeda. Maka dari itu kita sebagai pendidik ya harus bisa mengetahui latar keunikan dari peserta didik kita. Kita tidak bisa menyamakan suatu kondisi di mana peserta didik harus bisa A, harus bisa B, ya. Mungkin Maimunah bisa A, tapi Christian tidak bisa. Tapi Christian bisa B, Maimunah tidak. Berikut juga dengan Budi dan juga Aisyah. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha yang dilakukan oleh guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Kita wajib Bapak Ibu ketika mengawali pembelajaran perlu diadakan sebuah asesmen diagnosa ataupun sebuah ujian ya atau bahasanya usaha untuk kita mengenal kondisi di mana apakah anak mempunyai minat dan bakat di visualisasinya, minat bakat di wilayah auditorinya, atau minat bakat di wilayah kinestetiknya. Nah, kita perlu tahu di situ Bapak Ibu, ya. 3 pendekatan pemetaan kebutuhan murid. Yang pertama, kita mesti tahu tentang minat belajar. Minat belajar merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan kepadanya. Kemudian, kesiapan belajar. Kesiapan belajar merupakan kesiapan murid untuk mempelajari materi baru. Kesiapan ini terkait dengan berbagai hal, diantaranya pengetahuan, konsep dan keterampilan awal yang saat ini dikuasai oleh murid. Kemudian ada sebuah miskonsepsinya, tingkat perkembangan kognitifnya, afektif dan fisiknya, keterampilan berpikir, dan sebagainya. Kemudian kita juga mesti tahu dari profil belajar peserta didik itu. Profil belajar merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Ini merupakan 3 pendekatan yang mesti kita tahu kepada peserta didik kita. Contoh pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat. Tujuan pembelajaran misalkan peserta didik dapat membuat tulisan berbentuk prosedur. Di sini ada tampilan tabel dalam pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat. Minatnya misalkan ada olahraga dan ada sains dan ada kesenian. Di olahraga minatnya contohnya adalah di sini namanya Rudi, Ali, Iwan, Najib, dan Rina. Kemudian kita melihat juga nama murid dari Susi, Rini, Loli, Wawan, dan Robert itu masuk ke dalam minat kesenian. Kemudian ada Aep, Anissa, Lutfi, Sally, dan Yanti minatnya kepada sains. Kemudian di sini kita
setelah mengetahui minat dari para peserta didik, maka kita bisa memetakan apa saja yang bisa dihasilkan oleh peserta didik tersebut dengan minat yang berbeda-beda. Tentu kita bisa memetakan itu dengan suatu pola dengan produk, ya. Misalkan olahraga di sini, membuat tulisan prosedur. Minat orang atau anak yang di olahraga, ya kita bisa memberikan suatu stimulus tentang bagaimana cara menggiring bola dalam permainan sepak bola. Kemudian membuat tulisan prosedur, yaitu kita berikan stimulus kepada peserta didik kita yang minatnya kesenian tentang bagaimana cara membuat rumah-rumahan dari stik es krim. Dan ketika kita melihat minat peserta didik lebih kepada sains, kita bisa membuat stimulus untuk membuat tulisan prosedur tentang bagaimana cara membuat rangkaian listrik, paralel, dan seri. Jadi, dari minat itu kita bisa mengetahui apa yang harus kita berikan kepada peserta didik agar peserta didik pun dapat mencapai hasil maksimal. Gitu. Nah, dalam contoh di atas ini, guru mendiferensiasi pembelajaran dengan mempertimbangkan perbedaan minat murid. Ini lebih mudah Bapak Ibu. Jadi, kita nggak bisa sekarang kalau misalkan tadi ya, yang minatnya lebih ke sains gitu ya, kemudian kita suruh juga untuk mereka bagaimana membuat sebuah tulisan prosedur yang diberikan stimulus bagaimana cara menggiring bola. Tentu minat-minat orang atau anak sains itu akan bertolak belakang. Sebaliknya juga ketika minat-minat peserta didik kita lebih kepada cabang olahraga, kemudian kita buat stimulus tugas yang dimana mereka disuruh untuk membuat tulisan prosedur tentang bagaimana cara membuat rangkaian listrik, buat mereka pasti bertolak belakang. Maka dari itu, dengan kita bisa mengetahui minat, kita juga bisa memetakan si A harus buat apa caranya, si B harus buat bagaimana caranya, dan si C harus bagaimana buat caranya. Nah, yang terpenting, inti dari tujuan pembelajarannya adalah yang dimana tulisan berbentuk prosedur, mereka menyesuaikan dengan keinginan mereka atau minat mereka. Ini adalah contoh pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat. Kemudian kalau kita melihat berdasarkan kesiapan belajar murid. Contohnya di sini, misalkan tujuan pembelajarannya murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Ini berdasarkan kesiapan belajar murid. Anggaplah misalkan kesiapan belajarnya, murid telah memahami konsep keliling, dapat melakukan operasi hitung perkalian dasar. Ada kesiapan belajar, murid telah memahami konsep keliling, namun belum lancar dalam melakukan operasi hitung perkalian dasar. Adapun kesiapan belajar, murid belum memahami sama sekali mungkin ya konsep keliling. Di sini terdiri dari ada beberapa, setelah kita petakan, setelah Bapak Ibu menemukan kesiapan belajar murid, Susi dan Rini itu sudah memahami konsep keliling. Kemudian ada Rudi dan Ali, itu baru sebagian yang bisa dipahaminya. Dan ada Aep, Anissa, dan kawan-kawan juga yang dimana kesiapan belajar muridnya belum memahami konsep keliling. Nah, ini kita bisa memetakan mana yang belum, mana yang sebagian, mana yang sudah memahami. Nah, stimulus yang kita berikan tentu akan berbeda-beda Bapak Ibu ya. Tugas yang kita berikan kepada anak-anak tersebut akan berbeda. Bagi yang sudah memahami, maka di sini prosesnya bisa seperti ini. Murid diminta mengerjakan soal-soal tantangan yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Murid akan diminta untuk bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Itu bagi peserta didik yang sudah siap belajar, artinya sudah mampu. Kemudian ada yang sebagian Bapak Ibu. Murid menggunakan bantuan benda-benda konkret untuk menghitung keliling bangun datar. Misalnya, menggunakan stik es krim. Jika mengalami kesulitan, murid diminta menerapkan strategi 3 before me, bertanya kepada 3 teman sebelum bertanya langsung kepada gurunya.
Guru akan sesekali datang ke kelompok ini untuk memastikan tidak ada miskonsepsi. Lalu bagaimana ketika kita memberikan stimulus kepada peserta didik yang sama sekali belum memahami konsep tentang keliling bangun datar? Maka kita bisa, murid akan mendapatkan pembelajaran secara eksplisit tentang konsep keliling. Guru akan memberikan scaffolding dalam proses ini. Artinya mungkin kita akan lebih banyak tertuju kepada peserta atau kelompok ini. Tapi bukan berarti kita melepas dua kelompok yang tadi ya, yang kelompok yang sudah memahami dan kelompok yang sebagian. Ya. Jadi dalam contoh ini guru mendiferensiasi pembelajaran dengan mempertimbangkan kesiapan belajar murid. Kemudian ada cara menggunakan kesiapan atau pendekatan profil belajar murid. Di sini kita lihat ada visual, ya, auditory, dan kinestetik. Sebagai contoh, tujuan pembelajarannya murid dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Setelah dipetakan dan diujikan, muncul hasilnya. Rudy, Ali, dan kawan-kawan ada di wilayah visual. Kemudian Susi dan Rini ada dan kawan-kawannya di wilayah auditory. Kemudian ada kinestetik ya, Aep dan Anissa dan kawan-kawannya. Nah, ini kita bisa menggunakan dua pola. Bisa kita menginginkan sebuah produk yang mereka hasilkan, atau kita bisa memanipulasi proses pembelajarannya. Contoh kalau misalkan menggunakan produk, murid diperbolehkan memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Boleh dalam bentuk gambar, rekaman wawancara, ataupun performance. Kemudian misalkan kita dalam sebuah proses pembelajarannya. Tentu stimulus yang kita berikan kepada mereka berbeda-beda. Untuk anak-anak yang berjiwa visual, kita pada saat menjelaskan, guru perlu menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual. Karena mereka lebih kepada visualisasi. Kemudian anak-anak yang berjiwa auditory. Guru juga menyediakan berkesempatan bagi murid untuk mengakses sumber belajar yang dapat didengarkan murid secara lisan. Artinya kita berikan kebebasan murid selain kita menjelaskan, mereka boleh untuk mendengarkan dari wilayah lain. Kemudian ada orang-orang yang berjiwanya kinestetik. Nah, ini guru membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan murid bergerak saat mengakses informasi. Ini biasanya kita sering kewalahan ya Bapak Ibu ya, ketika ada anak-anak yang lebih banyak jiwanya kinestetik, nggak bisa diam, duduk nggak bisa ini, nggak bisa ini. Kita bisa memanipulasi proses pembelajaran dengan menempelkan di sudut-sudut. Nah, kelompok-kelompok yang kinestetik, biarkan mereka yang bekerja seperti itu. Kelompok-kelompok visual kita berikan visualisasi yang banyak. Kelompok-kelompok auditory kita berikan kesempatan mereka untuk mendengarkan lebih banyak hal di luar sana. Ya. Jadi dalam contoh di atas ini guru mendiferensiasi pembelajaran dengan mempertimbangkan perbedaan gaya belajar atau profil belajar. Jadi dari 3 pendekatan ini silakan menurut Ibu dan Bapak mana yang sekiranya lebih mudah diaplikasikan di satuan pendidikan Bapak Ibu atau di kelas Bapak Ibu. Semua ketiga-tiganya bagus. Hanya mungkin ada beberapa pendekatan-pendekatan yang di sini di kelas saya untuk pendekatan profil belajar murid kurang cocok. Tapi lebih cocok minat. Di saya lebih cocok minat. Di sini nggak cocok untuk profil. Jadi gitu. Silakan dari 3 pendekatan tadi yang menurut Bapak Ibu bisa diaplikasikan di kelas Bapak Ibu. Setelah mengetahui 3 pendekatan, kita punya 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Diferensiasi konten, materi yang diajarkan pada murid dikaitkan dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar murid, yaitu minat belajar,
kesiapan belajar, dan profil belajar. Nah, di sini baik minat belajar ataupun kesiapan belajar dan profil belajar, diferensiasi konten atau materi kita bisa memanipulasinya. Ya. Ketika misalkan minat belajarnya berbeda-beda, materi yang perlu kita ajarkan pun berbeda-beda. Itu diferensiasi konten. Jadi diferensiasi konten itu lebih kepada materi ajarnya. Kemudian ada diferensiasi proses. 1. Guru perlu memahami apakah murid perlu belajar kelompok atau mandiri. Kedua, guru menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan kepada murid. Ketiga, guru menentukan siapa saja murid yang membutuhkan bantuan. Keempat, guru menentukan siapa murid yang membutuhkan pertanyaan pemandu dan selanjutnya dapat belajar secara mandiri. Dan yang kelima, guru harus mempertimbangkannya dalam skenario pembelajaran yang akan dirancang dalam RPP ataupun modul ajar. Jadi proses ini lebih kepada bagaimana guru pada saat melakukan pembelajaran. Atau bahasa saya namanya manipulasi pembelajaran. Ya, manipulasi di sini dalam konotasi positif. Jadi kita tidak harus selalu stuck, tidak harus selalu stagnan dengan proses yang kita buat dalam RPP. Kita bisa rubah, Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga ada diferensiasi produk. 1. Memberikan murid tantangan atau keragaman. Ya. Tapi itu juga tergantung dari pendekatan belajar kita ya. Kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan hasil dari pembelajaran yang diinginkan. Contoh tadi ya, profil belajar kita ngambil dari pendekatan profil belajar. Ada beberapa anak yang di visual, ada beberapa anak yang di auditori, dan ada beberapa anak di kinestetik. Nah, diferensiasi produk kita berikan mereka untuk memilih dan mendemonstrasikan pemahaman mereka terhadap suatu pembelajaran. Contoh misalkan anak-anak visual biasanya lebih banyak kepada visualisasi. Mungkin tidak akan terlalu jauh ketika mereka mendemonstrasikannya berupa visual kembali. Kemudian ada anak-anak yang berjiwa auditori, mungkin mereka pada saat mendemonstrasikan produknya tidak jauh dari hal-hal yang akan lebih banyak didengarkan oleh para peserta yang lain. Ataupun ada anak-anak yang kinestetik, ya, produknya mungkin mereka akan lebih menampilkan suatu banyaknya gerakan. Jadi diferensiasi produk ini kalau melihat dari pendekatan profil belajar seperti itu. Bagaimana dengan diferensiasi produk pada saat melihat pendekatan minat? Tentu berbeda lagi, ya. Seperti halnya tadi yang saya sampaikan, ketika kita memberikan suatu tugas membuat tulisan prosedur, ya, untuk minat anak, ada yang minat olahraga, ada yang minat sains, dan tadi itu kita tentu akan melihat perbedaannya. Jadi ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini pun bisa menggunakan waktu proses. Ketika anak-anak yang visual, waktu guru menjelaskan itu baik dalam pembelajaran jarak jauh ataupun pembelajaran tatap muka terbatas, guru menggunakan beberapa media. Jadi ada poster, ada infografis, ada video. Jadi perbanyak visualnya. Kemudian misalkan untuk kita juga memfasilitasi anak-anak yang berjiwa auditori. Ketika guru menjelaskan baik dalam pembelajaran jarak jauh ataupun tatap muka, guru juga menggunakan alat perekam suara sebagai media pembelajaran. Ya, jadi agar suaranya jelas. Dan bagi anak-anak yang berjiwa kinestetik, ya, ketika guru menjelaskan baik pembelajaran jarak jauh ataupun tatap muka, itu menggunakan beberapa alat peraga yang dapat dijadikan contoh oleh murid-murid
agar dapat bergerak menggunakan alat-alat sederhana yang ada di sekitar mereka. Jadi ketika misalkan nih, saya dengan Bapak Ibu, coba anak itu pegang bangkunya, kemudian coba kamu geserkan ke sana. Apa yang kamu rasakan? Beratkah, ringankah, dan sebagainya. Kita buat anak-anak kinestetik untuk selalu bergerak meskipun kondisi kita sedang di pembelajaran jarak jauh. Itu diferensiasi produk Bapak Ibu ya. Jadi lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi itu sangat penting Bapak Ibu. Ya. Terkadang kita sudah terlalu nyaman dengan lingkungan belajar yang tidak terlalu inovatif, yang tidak terlalu kreatif, yang penting guru masuk menyampaikan penjelasan, sesudah itu sudah aja beres. Kita tidak melihat si anak A ini bagaimana, si anak B ini bagaimana, si anak C ini bagaimana. Jadi lingkungan belajar itu sangat penting untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Baik lingkungan di kelas maupun lingkungan di wilayah gurunya. Adanya fokus grup diskusi, FGD, kemudian adanya refleksi pembelajaran antar guru dan sebagainya. Rekan sejawat dan sebagainya. Itu sangat penting Bapak Ibu. Jadi apa yang dapat kita lakukan sebagai guru untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi? Tentu kalau saya diberi izin untuk menjawab, maka kita dukung guru-guru yang punya inovasi dan kreatif. Terkadang wajar ketika ada 1-2 oknum yang membuat kita seakan-akan down, ya, yang membuat kita seperti diacukan dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita sebagai guru yang hebat, agar kita dapat mendukung pembelajaran berdiferensiasi, maka mari kita bersama-sama berinovasi, berkreatif, mau itu guru yang sudah lebih dalam artian tua, ataupun guru yang dalam artian lebih masih muda, berkolaborasi, bersinergi untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik dan sehat. Komunitas belajar salah satu usaha di mana untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik dan sehat. Kita tahu komunitas belajar yaitu komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar. Guru-guru akan memimpin murid-muridnya untuk mengembangkan sikap-sikap dan praktik-praktik yang saling mendukung tumbuhnya lingkungan belajar. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam membangun atmosfer lingkungan kelas yang positif. Maka dari itu, bagi Bapak Ibu yang mempunyai komunitas belajar, mari giatkan kembali komunitas belajarnya. Ataupun Bapak Ibu yang sekolahnya belum memiliki komunitas belajar, maka gerakanlah untuk membentuk komunitas belajar. Yang perlu kita tahu adalah satu, setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Kedua, setiap orang dalam kelas tersebut saling menghargai. Ketiga, murid akan merasa aman. Keempat, ada harapan bagi pertumbuhan. Kelima, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Keenam, ada keadilan dalam bentuk yang nyata. Ketujuh, guru dan siswa saling berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Jadi ketujuh ini merupakan hasil dari lingkungan belajar yang positif. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu mengenai materi pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan Bapak Ibu mengenai bagaimana cara menjalankan pembelajaran berdiferensiasi. Saya, tim, dan semua guru-guru yang ada tentu masih terus akan belajar. Namun, belajar teori tanpa praktik tentu tidak akan cukup menghasilkan hal-hal yang sangat baik. Maka dari itu, mulai dari sekarang, ketika Bapak Ibu melihat hal ini, segera praktikkan. Ya, 1, 2, 3 salah tidak jadi masalah Bapak Ibu.
Yang penting kita berani untuk mempraktikkan. Itu saja dari saya. Sampai jumpa lagi dalam webinar selanjutnya. Saya Erwin Harmono untuk bisa memberikan pengetahuan dan wawasan kepada Bapak Ibu. Kami dari Kombel Life Learning menyampaikan rasa terima kasih Bapak Ibu sudah selalu dan ikut berpartisipasi kepada Kombel kami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sehat, salam guru hebat. Lifelong learning, long life.